Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu, ngapunten suara jenengan yang agak dikeraskan. Oh, Inji. Kalau begini sudah terdengar Ustazah? Iya, terlalu lembut sih. Oh, terlalu lembut. Berarti di sini kurang keras mungkin untuk tuningnya ya. Inji. Sampun Ustazah segini? Iya, ya, tambah sedikit. Tambah sedikit lagi. Oke. Inji. Ya. Baik. Ustazah, pagi hari ini kita akan membahas dosa kecil tanpa sadar menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, silakan Ustazah. Terima kasih Mas Wisnu dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita hingga pagi hari ini. Alhamdulillah di pertengahan bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah bertepatan dengan 13 Mei 2025. Betapa besar nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tak terhitung ini. La tuhsuha, kita tidak bisa menghitungnya. Semoga saja akan memampukan diri kita untuk terus mengisi kalbu kita dengan syukur yang tak pernah putus, agar ampunan senantiasa diberikan kepada kita dan kita terus membasahi lisan kita dengan zikrullah katsira, agar nanti pada akhirnya kita bisa menjadikan akhir yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghulu kita, Rasul kita tercinta, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita-kita ini, yang insya Allah berusaha terus untuk istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh sudah merupakan janji setan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala saat dikutuk karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kan akan terus menggoda manusia itu dari segala penjuru, dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, itulah yang banyak menjadikan kita lengah, lalai, bahkan tanpa sadar menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah sadar atau tidak, terasa atau tidak, banyak melakukan dosa-dosa kecil. Nah, itu dosa kecil ini memang sepele di mata bagi manusia, kebanyakan manusia. Tapi itu adalah tetap berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kecil itu adalah juga ibarat api kecil
yang manusia menganggapnya tidak berbahaya. Padahal kalau terus-menerus akan bisa membakar diri itu sendiri dan menghitamkan hati, bahkan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, bahkan di surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu Allah berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Dan ini dikatakan ro'an itu adalah ibarat karat di dalam hati akibat yang dosa kecil-kecil itu menumpuk. Bahkan ada riwayat dari Ahmad itu bahwa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Perumpamaan dosa yang diremehkan itu laksana satu kaum yang singgah di tengah lembah. Lalu satu orang datang membawa satu ranting dan lainnya juga membawa satu ranting, hingga mereka bisa mematangkan roti. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh itu saat hukumannya ditimpakan kepada pelakunya pastilah akan membinasakannya. Para pendengar sekalian, apa sajakah yang termasuk dosa kecil yang banyak diremehkan tanpa disadari? Antara lain adalah yaitu menggunjing satu dengan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bahkan diriwayatkan oleh Muslim juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada deruna mal ghibatu qalullahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afra'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ughtai tabu wa illam yakum fihi faqad bahattah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya dia tidak suka. Para pendengar sekalian, inilah yang saat ini sedang marak di mana-mana, baik saat tatap muka maupun lewat media sosial, adalah banyak saling membicarakan satu dengan yang lain, saling menyindir-nyindir ya tentang jabatan, tentang keduniawan dan yang lainnya yang pada dasarnya diiringi rasa yang tidak suka. Nah, ini yang tertumpuk-tumpuk, ini yang awal saya sampaikan, saya menjadikan rona. Rona itu adalah hati yang menjadi berkarat karena tumpukan-tumpukan dosa yang dianggap remeh.
Yang berikutnya adalah menunda sholat tanpa uzur. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yang lalai terhadap salatnya. Melalaikan ini mencakup lalai akan waktu, tujuan, serta mendirikan sholat dengan bermalas-malasan, sampai kadang-kadang waktunya hilang dan tergesa-gesa, sehingga apa yang diucapkan padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa disadarinya. Nah, ini juga menyebabkan, tadi makanya sampai dikatakan sahun, kelalaian, ya, lalai. Padahal dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang juga dia melakukan takbiratul ihram pun tanpa disadarinya, tanpa ada di dalam hatinya, karena ketergesa-gesahan, kemudian waktu yang sudah di penghujung bersambung dengan waktu sholat yang lain. Para pendengar sekalian yang berbahagia, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'alatu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, salat pada waktunya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan yang juga marak bahkan sampai pada level anak-anak ini, yang haruslah terus kita bimbing, kita bina mereka itu untuk beradab, untuk berakhlak yang baik, adalah bercanda, tetapi candaannya kotor dan kasar. Ya, itu sering mengatakan bercanda, padahal itu canda itu kadang selain memang terdengarnya jelas kotor, keji, tapi juga menyakiti orang lain yang tidak mereka sadari. Bahwa pada hakikatnya para dengar sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba benar-benar lepas berbicara dengan satu kalimat yang tidak jelas baik dan buruknya, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, inilah yang sampai dikatakan fiha yazilu biha ilan nar, sejauh itu ada ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, sampai seperti jarak antara timur dan barat. Ini muttafaqun alaih, ya, sahih oleh Bukhari Muslim. Para pendengar sekalian, padahal jelas juga di surat Al-Ahqaf itu Allah menyatakan bahwa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya, ini pun ya dianggap kebiasaan, bahasa Jawanya itu segojangan, ya, ujaran-ujaran, ucapan-ucapan yang ada bahkan dianggap itulah bahasa persahabatan, ya. Padahal ya ini adalah termasuk kata-kata keji, kotor. Padahal di sisi lain Allah mengatakan wa qaulu qaulan syadida wa qaulu qaulan karima, ya, adalah berkata-katanya adalah yang baik-baik. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh
mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang untuk bisa mensyukuri segala apa yang ada dengan penglihatan itu adalah diharapkan semakin memantapkan iman apabila melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang mata ini jugalah yang bisa menjadi pengumpul dosa yang banyak karena tidak terjaga. Allah mengingatkan di dalam surat An-Nur ayat 30 itu bahwa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah yang maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Lah ini yang diingatkan adalah kebanyakan daripada kaum laki-laki. Tetapi tanpa juga dari dua-duanya ini berasal juga dari golongan kami ini kaum Hawa, ya, yang juga bisa menyebabkan pandangan mereka menjadi mengumpulkan dosa. Bagaimana tidak? Kadang-kadang sudah dijaga pandangannya. Ternyata banyaklah wanita-wanita liar yang mengumbar aurat ya di sana sini, apalagi di tempat-tempat umum yang dianggap adalah biasa, yang meniru-niru kehidupan orang-orang jahiliyah, kehidupan wanita-wanita Hollywood sana yang berpakaian sungguh sangat menantang, yang tentunya ini adalah merusak pandangan orang-orang yang beriman. Karena itulah, wahai para wanita, saudara-saudaraku semuanya, ya, bahwa pandangan mata itu adalah salah satu anak panah beracun dari setan, itu kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala berupa keimanan yang manis di dalam hatinya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kalau yang pernah juga ada disampaikan oleh Rasulullah pada Ali, ya, bahwa apabila melihat pandangan yang sangat indah wanita lain di luar, bersegeralah untuk pulang, ya, temui istrinya masing-masing. Jangan sampai menjadikan pandangan yang kedua itu adalah berubah menjadi anak panah setan tadi, yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai anak panah beracun. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah, yang juga termasuk ini tanpa disadari banyak orang karena merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih bergaya, lebih bergengsi, ya, punya harta yang banyak, ya, kemudian berbuat sekehendak hatinya saja kepada orang lain. Bahkan itu kadang-kadang juga kepada sesama muslim. Ya, di zaman Rasulullah saja sudah ada contoh bahwa cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika meremehkan saudaranya sesama muslim. Bahwa Khaisamah qala kana jalusan ma'a Abdullah ibnu Amru idh ja'a qahra manun lahu fadakhola faqola ataitu raqiqa qutahum qola la qola fantolik fa'dihim qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman ayah bisa aman yamliku quwatuh.
Sahih Rawahu Muslim. Haizama berkata, kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba bendaharanya datang. Lalu masuk menemuinya. Maka Abdullah bin Amr berkata, apakah engkau sudah memberikan budak-budak makanan mereka? Dia menjawab, tidak. Abdullah bin Amr berkata, pergilah dan berikan mereka. Dia lalu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Nah ini kan termasuk meremehkan. Meremehkan dalam arti hak-hak orang yang harus didapatkan, ya dianggap karena itu budak, lebih rendah. Kemudian ya nanti-nanti saja, gampang lah. Seperti itu kan istilahnya. Mungkin juga saat ini banyak orang menahan gaji pegawai, bahkan gaji para buruh, ya adalah ini termasuk meremehkan orang lain. Padahal itu adalah kebutuhan yang sungguh sangat dipentingkan, ya dia lalai. Bahkan ada yang di tempat lain dikatakan bahwa berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Nah ini kalau kemudian diremehkan ya karena dianggap orang kecil, ya lah mudah apa sih yang dibutuhkan, padahal juga sama-sama membutuhkan kebutuhan kehidupan yang harus terpenuhi. Ya inilah juga bisa menjadikan hati seseorang itu berkarat yang ditumpuk-tumpuk tadi. Selain itu juga, selain meremehkan, merendahkan, boleh jadi malah diolok-olok. Ya, kan itu juga banyak kita lihat di YouTube. Hanya karena status ekonominya yang rendah, kemudian penampilannya yang tidak sepadan, ya hal-hal apa saja tentang performanya yang tidak menarik, ya. Padahal banyak kita lihat, ya, orang-orang di zaman dulu bahkan sekarang ini orang-orang yang diremehkan itulah yang ternyata sangat baik perilakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga karena banyak memang yang terjadi di golongan para wanita, sampai jauh-jauh dulu Allah sudah menyitir mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Nah, inilah beberapa para pendengar sekalian, karena itulah yang apabila itu terjadi terus-menerus, maka akan mengakibatkan hati tertutup oleh cahaya. Sesungguhnya seorang mukmin bila berbuat dosa, kata Rasulullah, maka akan timbul satu titik noda di dalam hatinya. Nah, kalau titik-titik ini para pendengar semakin banyak menutupi kolbu, maka gelaplah cahaya di hatinya, tidak ada. Bahkan di dalam hadis yang sahih oleh Muslim ini juga cukup panjang, saya bacakan artinya aja, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik
tidak mau menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang telah diperintahkan kepada para rasul. Yaitu, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik, kerjakanlah amal soleh. Itu yang ada di surat Al-Mu'minun, bahwa ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati ma wa'malu sholihah. Ya. Selain itu para pendengar sekalian yang berbahagia, juga wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Bahkan pernah juga beliau menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut dan berdebu, dan dia menengadahkan kedua tangannya ke langit secara berdoa, wahai Robku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin orang doanya akan dikabulkan? Ya, para pendengar sekalian yang berbahagia, itulah contoh hati yang telah tertutup cahaya, ya, jadi menghalangi doa dan ketenangan pikirannya. Maka dari itulah yang paling akhir, jangan sampai dosa-dosa kecil itu diremehkan, ditumpuk-tumpuk. Namun demikian juga jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Bersegeralah untuk bertobat. Wasari'u ila maghfirah. Ya. Mantaba qabla tulu'i syamsi mim maghribiha taballahu alaih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Atau juga tidak bosan-bosannya hamba Allah itu walaupun dikatakan melampaui batas, tapi jangan sampai berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada niatan segera bertobat, beristighfar, taubatan nasuha. Di Az-Zumar 53 Allah sampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan kezaliman diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itulah para pendengar sekalian, pada akhirnya orang yang tak intinya berhenti dari dosa kecil, bahwa hatinya sudah tidak peka lagi, sudah tertutup oleh titik-titik hitam tadi yang tidak ada satupun rasa takut kepada Allah. Bahkan ya mereka kebanyakan menjual akhiratnya ini dengan dunia yang hanya sementara ini. Maka teruslah kita ini beristighfar tanpa henti, kita perbaiki sholat-sholat kita agar tidak sampai terulur-ulur terus menerus, ya, dan kita sempurnakan wudhu kita, ya, karena setiap tetesan air yang keluar dari jari jemari dan wajah kita, itulah penggugur dosa kita. Amin, amin, amin. Dan lisan ini tidak pernah kering dari zikir pagi petang, ya. Semoga itulah yang akan bisa menghilangkan noda-noda yang ada di dalam hati seorang hamba. Ya, siap. Begitu Mas Wisnu, ya. Injih Ustazah.
Tertarik tadi dengan yang Ustadz katakan terakhir itu tadi, sudah terlanjur dikumpul-kumpulkan gitu ya segala macam duniawi dan lain sebagainya. Tahu-tahu besoknya mati. Hmm, Ini kadang orang nggak nyadar begitu ya. Apa ya. sebenarnya yang dicari sih dari biar kelihatan berkuasa, kelihatan begini begitu. Bukan cuma dosa kecil aja tuh yang gede-gede dikumpulin juga. Lebih Nah, bahaya ini lagi itu. malah cepat membakar ini kalau dosa Lebih cepat besar itu lagi itu ya. seperti Baik. apa itu ayam jago merah itu katanya ya yang membakar langsung ludes berapa jam seperti LE hancur Ah, lebur. Ya. itu dia. Yang kecil aja bahaya kalau terkumpul ya, apalagi yang gede-gede. Yang sudah masuk di WhatsApp saya bacakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sekarang ini kan banyak sekali tontonan, entah itu yang di bioskop, entah itu yang di YouTube juga. Ini banyak unsur maksiat. Nah, ketika ada alasan hanya untuk hiburan, apakah ini juga bisa menjauhkan diri kita dari Allah? Nah, yang dosa di sini kan bukan cuma yang nonton Ustazah, tapi penyedia tontonan itu juga. Ya, mohon tanggapannya Ustazah. Ya, jadi itulah yang makanya tanpa dia dianggap itu hiburan. Jadi kadang-kadang antara hiburan dengan kemaksiatan tipis sekali. Jadi kalau itu memang jelas antara mana betul-betul terhibur adalah yang memang bisa menenangkan kita dan kemudian bisa memicu selalu ingat Allah. Akhirnya kita bisa mengucap Masya Allah Tuhai. Tetapi ya kalau kemudian itu ternyata tiba-tiba munculnya ya bersegera setelah istighfar, itu termasuk pandangan pertama yang tidak enak ya, karena itu kalau di HP atau di laptop ataupun di manapun yang terlihat ya langsung bisa menghindar. Ya Baik. kalau memang tidak terhindar tadi memang sudah titik hitamnya itu sudah banyak sehingga diterus-teruskan. Tapi Baik. kalau masih ada cahayanya kan langsung seperti flash gitu ya, flash itu langsung hus. Hus itu kan menghilang itu. Nah, tapi kalau masih diteruskan tadi, ya hiburannya ternyata malah membuat pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, ini sudah mulai ada titik-titik hitamnya begitu, Siap. Bunda atau Bapak ini. Maka baik lewat media ataupun tidak, ya tadi seperti yang dipesankan Rasulullah kepada Ali, langsung bisa menghindar. Yeah. Yang lewat line Kalau telepon sudah ada yang masuk, saya terima terlebih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pertapa dari Jawa Barat. Saya bayar kalau kata Kang Dede Mulyadi Gubernur Jabar katanya duda merana. Kang Ya, Irwan ntar dipanggil Kang Dedi juga loh. Kan Kang Dede itu adalah gubernur saya, pimpinan saya. Lah iya, ntar dipanggil juga loh kayak anak-anak SMP itu loh. Ya, ya. Begini Bu Gimana? ya. Tadi tentang masalah ya menahan pandangan mata tuh kan. Kadang-kadang ya memang Bu itu yang mana mata laki-laki mungkin tidak semuanya, mungkin saya aja lah. Enggak Pak, saya begini, juga Bu. kok, tenang aja. Saya sering kan yang banyak kerja di lapangan ya Mas ya. Saya pas sholat di mana saya ada masjid atau di mana. Kadang habis sholat istirahat, kok pernah pengalaman juga kok. Ada yang lewat itu kan pakai kerudung, tapi ke bawahnya Masya Allah segala ketat kan. Ya otomatis saya habis sholat terus ya memandang saya astagfirullahaladzim, saya habis sholat. Kadang-kadang timbul pertanyaan, bagaimana mau muhajir tidak? Bingung kan? Nah, bagaimana Bu? Itu kesalahan. Nah, makanya sinilah saya walaupun seorang laki tidak setuju lah kalau sagasoti di pojokan wanita gara-gara wanita, jangan gara terbantu dirikat juga harus kuat iman di sini kan seperti itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Allah Subhanahu wa taala kan memberikan kepada manusia adalah seperti dia kan punya rasa itu kan seperti itu kan. Setiap makhluk bernyawa kan pasti punya rasa suka terhadap lawan jenis. Tapi kan kalau manusia ada aturannya, kalau hewan tidak ada aturannya. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk Ya. tontonan yang sekilas tiba-tiba lewat Ustazah. Oke, itu tadi. Yang penting memang tadi memang
Allah yang memberi zuyina lillahi hubbu syahawati minan nisa ya. Jadi di nomor satu kan itu kecintaan yang dulu selain kepada yang lain-lain adalah minanisa dulu kepada wanita. Memang penciptaan yang setelah Nabi Adam adalah Hawa wanita ya. Tetapi kecintaan ini ya tetap kan seperti yang panjenengan aturkan Pak Irwan, ada aturannya. Karena sudah diatur di surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 bahwa tutuplah tubuhmu dengan auratmu itu dengan pakaian yang sempurna. Yang tadi tidak ada istilah Mas Wisnu pakaian lalu ya. Lalu. Yang atas sudah alhamdulillah baik. Baru sampai ke bawah lu. Ini busana lalu itu ya. Nah inilah yang menyebabkan tadi pemicu. Katanya sih tidak mau disalahkan. Oh ini kan keindahan, tidak keindahan. Tetapi kalau kemudian itu malah atau hiburan tadi ya tipis kan. Ya. Padahal sudah ada ketentuannya. Kalau itu tadi kan ditutup dengan baik mulai atas sampai ke bawah ya. Dan memang termasuk bagi wanita ini kaki ini telapak kaki termasuk juga aurat, maka harus memakai kaos kaki. Maka kan setidaknya kalau kemudian alhamdulillah cantik ya wanita ini, sudah tidak sampai berlebihan yang karena ada titik-titik yang kemudian menggoda iman. Nah inilah juga dua-duanya yang sebagai ladang keindahan ini juga tidak berlebih-lebihan. Tadi bahkan diubah menjadi busana lalu, ya pemicu menjadi dosa. Sedangkan bagi para laki-laki kaum Adam ini juga sesuai dengan tuntunan Allah. Ya kalau memang pertama itu adalah sebuah kenikmatan hadiah dari Allah, Masya Allah, ya. Sudah itu selesai ya sudah, tidak berlebihan. Sungguh Allah ciptakan keindahan ini, apalagi pemilik keindahan itu. Maka saya harus mendekat supaya mendapatkan keindahan yang lebih nanti di akhirat nanti sana. Jadi seperti itu pada hakikatnya Pak Irwan, dua-duanya diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan, bukan saling menimbulkan dosa seperti awal dulu dipesan-pesan sama Allah, Bakung sama Uti Hawa ini jangan sampai mendekat pada pohon ini, tetapi malah dimakan buahnya. Nah ini jangan sampai kita ini terus mengikuti hal-hal yang tergoda oleh syaitan itu. Betul. Itu pernah saya bikin pertanyaan juga ke Ustadz saya tuh, Ustadz. Ustadz, sekarang itu kan kita disuruh kalau ngelihat lawan jenis suruh menundukkan pandangan. Nah, saya menunduk yang kelihatan lebih parah lagi. Ini katanya, ya udah kamu minggat aja katanya begitu. Gak usah diliatin dah. Repot ya Ustadz ya. Ada ini aja ya. Ini memang ada aja dunia ini ya. Bener-bener. Seperti itu. Ternyata di sisi lain, makanya sekali lagi setan tadi kan dari segala penjuru. Dukur ora kena nisor ora kena kiwo ora kena tengen. Kena semua akhirnya. Anak panahnya ini terus menggelinding untuk mencari sasaran. Sak kenanya pokoknya Ustaz ya. Ini yang bergabung lewat line telepon di WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Wisnu. Monggo silakan Pak Permadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin ditanyakan. Saya kadang-kadang lupa Mas Wisnu kalau kuman di seberang lautan saya kelihatan nampak sekali. Tapi gajah di pelupuk mata nggak tampak. Kadang-kadang saya terlupakan. bahkan almari saya itu saja tertutup oleh kelambu apa itu di balik itu saya nggak tahu. Entah itu ada ulat, saya nggak tahu. Akan tetapi setelah saya mengkaji
apa ya, bukunya Pak Haris Bahrasi ya, ada Solihin mungkin ya. Rasulullah itu kok begitu ya. Seperti saya mengkaji dalam Mbah Yai sepuh-sepuh dulu itu ya, sesuatu yang hati-hati itu, dan ibu saya bilang dulu juga hati-hati itu kok betul sekali. Bahkan sekarang kita diingatkan oleh Ustazah harus berhati-hati. Kata Rasulullah, takwa itu adanya di dada, katanya, menunjuk di dadanya gitu. Nah, duri yang selalu kita lewati diibaratkan oleh Ihdinas Shiratal Mustaqim itu, kata Rasulullah, jalan yang lurus itu memang cuma satu, kanan kiri itu termasuk. Oleh karenanya bagaimana kita menjaga ketakwaan kita itu, karena kita sudah berkolaborasi dengan zaman yang semacam sekarang. Mudah-mudahan anak cucu kita terlindungi dari hal-hal yang termasuk kelab tadi yang gelap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memberikan pendapatnya tadi Pak Permadi. Ya. Menjaga ketakwaan itu tadi yang awal tadi sampaikan, istighfar kita tak pernah putus. Istighfar tak pernah putus. Baik. Iya, jadi kita sombongnya itu loh yang kadang masih nempel. Tuh sopo sih aku iki loh, enggak terasa. Baru saja menghujat orang, ya. Atau enggak terasa juga kita berkendara langsung. Terus yang sering saya dapati itu Mas ya, pas hujan gini, mobil itu langsung san keras. Alhamdulillah kok helm saya tutupi kaca itu. Nah ini kalau ya Allah, nah kan kadang karena kemarahan yang luar biasa langsung menghujat. Nah, hal-hal seperti inilah yang tanpa disadari, yang penting kemudian banyak beristighfar. Nah istighfar ini setelah istighfar, apa yang kita punya kita upayakan diikuti dengan sedekah, baik secara diam-diam maupun terlihat ya. Terlihat ini adalah yang tanpa disengaja untuk dijadikan pencitraan begitu Mas, ya supaya ada yang nyoting bukan ya, tapi memang terlihat saja. Nah ini insya Allah lah yang akan bisa terus menjaga ketakwaan kita ya, dan telinga ini memang diupayakan senantiasa peka dengan ayat-ayat Allah, dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, karena memang yang pekan yang lalu yang saya sampaikan bahwa setiap orang yang tidur, kata Rasulullah itu bahwa ada 3 tali yang membelenggu setan. Kemudian kalau kita segera bangun ngelilir, alhamdulillah ba'dama matana wa ilain nusur, maka akan lepas setan ya, tali yang kedua. Tali yang pertama, tali yang kedua segera akan lepas kalau kita segera ngambil berwudu. Apalagi kalau kemudian kita segera menegak sholat, maka akan lepas semuanya. Nah seperti itulah gangguan-gangguan yang terus dilakukan oleh setan. Pokoknya kita bersegera, tidak seperti orang-orang munafik yang melakukan sholat qomu salah dengan bermalas-malasan. Tentu saja ini untuk bisa menjadikan khusyuk dalam sholatnya, wudunya memang harus sempurna. Bahkan sebelum tidur pun tidak akan melakukan sholat pun, itu Rasulullah sampai pesankan. Yang ternyata pada akhir-akhir zaman ini para ilmuwan sains di bidang kesehatan terutama ada menemukan hal-hal yang sangat berhubungan dengan jasmani, fungsi daripada berwudu sebelum tidur. Begitu Mas Wisnu. Satu lagi yang terakhir Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Anggi di Tumpang. Bagaimana caranya membuat kita mudah memaafkan seseorang yang melakukan kesalahan terus-terusan? Minta maaf ngulangin lagi, minta maaf ngulangin lagi. Udah banyak istighfar tapi masih pegel juga Ustazah katanya. Oh ya. Ji, silakan. Ya itu kita menilai pada diri sendiri, Mbak. Siapa namanya? Anggi. Mbak Anggi, ya. Kita ini sudah diingatkan oleh Allah berkali-kali,
beribu-ribu kali ya. Tapi kan kita sering bahasa Aremanya ndelewer toh. Nah, itulah maka jangan sampai kita kena keciwa dengan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itulah yang mungkin banyak kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah, dengan dari mata, dari hati, dari mana Allah mengingatkan kita, tapi kita sering tanpa sadar, tanpa merasa menyesal kita banyak itu. Nah, karena itulah untuk memaafkan orang lain, ya pokoknya kita maafkan. Begitu karena Allah ini Maha Pemaaf yang tidak hanya didolimi, Allah juga dihujat, ditinggalkan, tetapi masih dengan rahman-Nya Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia. Itu ditunggu sampai hamba-hamba itu benar-benar bertobat. Nah itulah kita ini punya apa? Nggak punya apa-apa, orang fakir aja kok memaafkan orang. Tidak mau walaupun sakitnya di sini, ya. Tetapi yang lebih sakit nanti adalah panasnya api neraka. Begitu nje Mbak Anggi. Nje, baik. Sudah terjawab semuanya Ustazah. Ada beberapa sih tapi waktunya memang sudah habis ya. Berarti bisa diakhiri untuk pagi hari ini. Iya. Bu Iva lain kali disambung ya Bu Iva, belum sempat saya bacakan barusan disenggali. Oh, insyaallah, insyaallah. Nge. Kita tutup dulu mohon maaf atas segala kefakiran. Itu tadi agak panjang sedikit bahasanya walaupun sudah saya singkat-singkat ya, tapi memang karena namanya dosa itu sak tumpuk, sak ambrek ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi, selain beristighfar yang tidak pernah henti adalah diikuti dengan sedekah, baik terlihat maupun tak terlihat. Semoga kita tidak pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, karena innallaha ghafurur rahim. Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Makasih Was Wisnu, semoga lain kali bisa membersamai lagi agar diberi kekuatan hati kita untuk tetap menjaga keimanan ini. Amin. Sampai nanti kita bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fatakhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.